Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menjadi pengguna media sosial yang bijak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ananda Putri Ardelin dengan NIM 140 142 1471 dari jurusan PGSD, mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Novi Setiasto, SPD MPD. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu etik dan etis. Etik yaitu segala tindakan yang harus dilakukan oleh manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Etika menjadi pedoman pada seseorang atau kelompok untuk perilaku dan perbuatannya. Selanjutnya, apa itu etis? Etis artinya sesuai dengan etika atau sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Seorang dikatakan etis dalam bertindak jika ia secara nyata berperilaku yang tidak menyimpang dari etika. Selanjutnya, apa itu netiquette? Di dunia digital kita juga mengenal etiket berinternet atau netiquette atau network etiquette, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Kemudian, jadilah pengguna media sosial yang bijak. Bagaimana caranya? Dengan terapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jaga informasi pribadi. Privasi adalah salah satu hal penting yang harus kita jaga keamanannya. Terutama bagi kita pengguna media sosial harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privasi seperti nama lengkap, email, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggal. Jika data pribadi tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, bisa saja terjadi cybercrime seperti pembobolan rekening, penipuan hingga jual beli data pribadi. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Untuk itu, jangan sembarangan untuk membagikan data yang bersifat pribadi atau privasi, terutama bagi orang yang tidak kamu kenal di media sosial. Yang kedua, ada jaga etika dalam berkomunikasi. Menjaga etika dalam berkomunikasi tidak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, namun menjaga etika juga perlu dilakukan ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai kita mengetik hal-hal yang tidak sopan seperti berkomentar kasar atau yang mengandung unsur sara. Walaupun tidak berbicara secara langsung, tetapi komentar-komentar itu bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Jadi, belajarlah untuk menghargai orang lain dan pastikan kita sudah menggunakan kata yang sopan dan layak untuk digunakan. Yang ketiga, ada bijak memilih teman di media sosial. Dengan adanya media sosial, membuat kita lebih mudah dalam mencari teman dan membangun koneksi bahkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan kemudahan yang diberikan ini, tentu kamu harus lebih bijak lagi dalam memilih teman di media sosial. Mengenal teman baru di dunia maya atau media sosial memang bukanlah hal yang mudah, karena kita belum pernah bertemu secara langsung sehingga membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk mengenal pola pikirnya. Jadi, untuk mendapatkan teman yang memiliki pola pikir dan hobi yang sama, kita bisa mengikuti komunitas yang kita sukai. Misalnya hobi memasak, kita bisa mengikuti akun-akun yang sering membagikan resep memasak. Tentu saja akan lebih mudah untuk saling berbagi ilmu dan menjalin koneksi dengan teman baru. Hindari mengikuti akun atau pertemanan toksik jika hanya membuat
kita menjadi stres. Selanjutnya yang keempat, jangan asal memposting di media sosial. Banyak hal yang bisa kita bagikan di media sosial, mulai dari mengunggah foto, video, bahkan kegiatan sehari-hari. Namun, bukan berarti kita bisa mengunggah secara sembarangan. Kita harus mengingat bahwa jejak digital sangat sulit dihilangkan. Kita perlu mempertimbangkan mana hal yang layak dikonsumsi publik dan mana yang tidak. Meskipun ada fitur privasi yang bisa kita pakai, tetap saja sebaiknya ada hal yang tidak diumbar di media sosial seperti masalah pribadi dan kehidupan pribadimu. Kita akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak dengan masalahmu. Jadi alangkah baiknya untuk membicarakan masalah dengan orang-orang terdekatmu. Yang keempat, jangan asal memposting di media sosial. Selanjutnya yang kelima, mencari kebenaran serta mencantumkan informasi yang ingin dibagikan. Kemajuan teknologi tidak membuat semua informasi yang kita dapat di media sosial terjamin kebenarannya. Untuk itu, menghindari hoaks atau berita bohong, lebih baik mencari informasi lebih lanjut pada akun media sosial atau lembaga resmi yang terpercaya. Kita juga bisa melaporkan berita atau informasi hoaks yang dapat menyebabkan kepanikan hingga membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, sebelum ingin membagikan informasi, entah dalam bentuk foto, video, atau tulisan, kita harus mencantumkan sumber asli agar tidak melanggar hak cipta. Dan yang terakhir, tetap waspada dan jangan mudah tertipu. Sikap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial bukanlah hal yang bisa diabaikan. Nyatanya masih ada berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat merugikan orang lain. Orang yang kamu lihat di media sosial bisa saja menampilkan sesuatu hal yang jauh dari sebenarnya, hingga membuat orang lain percaya begitu saja. Maka itu, hati-hati ketika menerima ajakan atau tawaran orang yang mencurigakan dan tidak dikenal di media sosial. Jangan mudah tergiur, lebih baik cari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Hal itu untuk mencegah tindak penipuan, bahkan penculikan yang bisa berawal dari media sosial. Nyatanya menggunakan media sosial tidak boleh sembarangan. Ingat, jangan sampai media sosial menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Pentingnya menggunakan media sosial secara bijak agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yuk gunakan media sosial lebih bijak lagi agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.